Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tria Nagara SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Dan tidak lupa pula selawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman Zahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, saya Tetang Adilah dari MK khusus 2 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Minuman Teh Botol Sosro. Langsung saja, pertama, bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Setiap konsumen memiliki perilaku pembelian yang berbeda-beda. Setiap konsumen memiliki perilaku pembelian yang berbeda-beda. Karena konsumen berasal dari berbagai segmen yang tentu memiliki sikap dan pola pikir berbeda dalam menilai suatu objek. Perbedaan kebutuhan dan keinginan konsumen menimbulkan perilaku pembelian yang unik. Perusahaan yang ingin produknya dikenal dan menarik minat konsumen. Perusahaan perlu mengetahui dan memahami perilaku konsumen terhadap produk yang nantinya akan ditawarkan. Menurut Darmana, perusahaan menyadari dalam era globalisasi, pemasaran merupakan kunci dan faktor kesuksesan. Demi mencapai kesuksesan, harus menjalankan pemasaran yang baik agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Aktivitas pemasaran memiliki tujuan untuk dapat mempengaruhi konsumen agar membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Tindakan konsumen merupakan bagian dari proses pembelian di mana tindakan konsumen tersebut akan menyebabkan suatu penilaian terhadap produk yang diterima oleh pasar. Bagi perusahaan, pelanggan yang loyal merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan. Pedagang yang loyal dapat dijadikan sama untuk pelanggan baru. Karena pelanggan yang merasa puas tentu saja akan merekomendasikan produk yang akan digunakannya kepada orang lain. Yang B, rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan teh botol Sosro di kota Pariaman? Yang kedua, bagaimana pengaruh merek terhadap loyalitas pelanggan teh botol Sosro di kota Pariaman? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas produk dan merek suatu simultan terhadap loyalitas pelanggan teh botol Sosro di kota Pariaman? Bab 2, kerangka teori. Landasan teori. 1. Pemasaran dan bauran pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas memperhitungkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Philip Kotler dan Kevin Len-Keller, pemasaran atau marketing adalah mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Menurut Philip Kotler, bauran pemasaran atau marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan. Pemasarannya di pasar sasaran. Yang kedua, produk. Menurut Philip Kotler dan Kevin Len-Keller, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Yang pertama, jasa atau service. Jasa merupakan aktivitas atau produk-produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan dan mudah habis serta hanya
manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengkel reparasi, salon kecantikan, kursus, dan lain. Selanjutnya merek atau brand. Menurut Philip Kotler, merek adalah nama, istilah, tanda simbol dan lambang, desain atau kombinasi, dan hal-hal tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dengan produk pesaing. Sementara menurut Fandi Tono, merek merupakan nama istilah, tanda, simbol lambang, desain atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensi terhadap produk. Selanjutnya, objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pariaman, yaitu di kampus TI Sumbar Pariaman. Sesuai dengan objek penelitian yaitu pelanggan atau konsumen teh botol sosro di Kota Pariaman. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi, menurut Arkunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian. Maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi Sumbar Pariaman sebagai konsumen atau pelanggan yang melakukan pembelian teh botol sosro. 2. Sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik menggunakan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode existential sampling. Pemilihan sampel di mana individu yang dipilih adalah individu yang dijumpai berada di lokasi penelitian. Sampel diambil setelah mengetahui jumlah populasi. Metode penelitian. 1. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini ada 2 cara, yaitu 1. Riset pustaka. Pengumpulan data yang bersifat teoritis, yaitu dengan mempelajari dan mengutip dari pendapatan para ahli dan literatur mengenai masalah yang dibahas. Riset lapangan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Data dari kuesioner adalah jawaban yang diberikan oleh responden. Selanjutnya, wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan yang diinginkan dengan melakukan wawancara langsung dengan berbagai pihak, yaitu memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Selanjutnya, sumber data. 1. Data primer adalah langsung dari objek dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada mahasiswa yang mengkonsumsi teh botol sosro. Data primer ini diperoleh melalui 2 cara, yaitu kuesioner dan wawancara. Data sumber. Data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan bacaan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek masalah yang diteliti, guna melengkapi data primer mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Variabel penelitian. Variabel penelitian ditentukan oleh tinjauan dan dijelaskan ketegasannya pada hipotesis berikut. Variabel bebas atau independen. Adapun yang menjadi variabel bebasnya adalah kualitas produk X1 dan merek X2. 2. Variabel terikat dependen. Adapun yang menjadi variabel terikatnya adalah loyalitas pelanggan, yaitu Y1. Itulah tadi presentasi seminar proposal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.